bangsa Indonesia dengan kemenangan yang sempurna, Pak. Pun ternyata setelah kemenangan itu ada rahasia di baliknya. Sebelum peristiwa 17 Agustus, Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno Hatta, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa yang besar, bangsa Indonesia, ternyata ada tirakat-tirakat, ada proses. Para kiai-kiai pun musyawarah, ya apa caranya iki merdeka, ya apa? Pak Karno, Pak Hatta njaluk nasihat para sepuh. Jangan sampai kita itu melupakan para kiai, para ulama, para ahli ilmu. Karena prosesnya bangsa ini berasal dari sana. Dikei tirakat, dikei saran, dikei ingetan, sampai semua orang yang punya kepentingan berjuang di Indonesia, mereka memohon pertolongan kepada Allah. Intine tirakat lah. Jaluk tolong niku bahasa nih istighosa. Jadi istighosa niku jaluk tolong dumateng Gusti Allah. Lewat napa? Lewat amal soleh, lewat zikir, lewat doa, lewat dan seterusnya. Jadi istighosa sudah ada sejak dulu. Sebelum Indonesia merdeka, para ulama niki tirakati Indonesia jajaban merdeka. Jenenge istighosa. Itu diabadikan di surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang beriman yang minta tolong kepada Allah. Istastaghithuna fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Jadi ketika orang-orang beriman, para kiai, para guru, para wali-wali sing ana Indonesia termasuk zaman Kanjeng Nabi singen, orang-orang soleh itu memohon kepada Allah ketika menghadapi musuh yang tidak masuk di akal. Musuh ini kuat, gede, canggih, yang akan menghancurkan kita dalam waktu singkat. Dulu itu sudah ada senjata otomatis ya, satu kali tembak keluar 5 peluru. Indonesia buatan nggak ada. Karing gencet tak nuklir sudah punya musuh-musuh kita. Tapi kenapa Allah balik? Yang kuat itu jadi kalah, yang lemah jadi menang. Itu rahasianya istighosa tadi itu. Makanya jangan mereka istighosa. Lah niki ada hubungannya sehingga zaman Kanjeng Nabi, ketika orang-orang beriman di dalam perang Badar, kelompok-kelompok yang mulai putus asa, Kanjeng Nabi, koyo awak dhewe ndak kuat ngadepi wong Quraisy iki, wong awak dhewe 313, wong Quraisy 9.000. Dan termasuk dalam perang Uhud, wong Islam jumlahe 1.000, wong Quraisy jumlahe 3.000, 3 kali lipat, nggak mungkin. Lah ketika depan musuh di depan, itulah saat istighosa yang paling tepat. Jadi ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam masalah, ketika kita dalam satu musibah, di situ istighosa akan berpotensi diijabah sama Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada orang-orang beriman, fa anzalas sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan ma imanihim. Saat orang-orang Islam ini dikepung, kecepit, kepepet, sudah terancam, tidak ada jalan kaki, buntu, disitulah ada ketenangan hati. Ketenangan itulah yang dimanfaatkan untuk berdoa. Makanya orang yang dalam kepepet itu selalu mustajab doanya. Karena prinsipnya Allah itu selalu memberi kepada hambanya saat membutuhkan, bukan saat menginginkan. Karena keinginan itu adalah bahasa hawa nafsu, sementara kebutuhan itu bahasa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah kepepet pasti ono dalan. Tidak mungkin Allah menciptakan hambanya untuk dizalimi, disakiti, tidak. Setiap kepepet ada jalan. Itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terjadi istighosa, semuanya berdoa ya Allah. Allahu Akbar, memuji Allah, ya Allah, berzikir Allah, mudun fa anzalallahu bi alafi minal malaikati murdifin anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1.000 pasukan langit, malaikat turun dari langit, langsung terjun turun temurun, langsung terus menerus menghajar pasukan-pasukan itu. Dan itu insya Allah terjadi di Indonesia. Peristiwa 10 November setelah kemerdekaan selesai ini, bukannya negara makin jaya, makin ditekan sama Belanda, sama nikah sama Amerika. Mereka bersepakat ingin mencabut hak kemerdekaan Indonesia, ingin mengecilkan, menghancurkan Indonesia. Sampai dulu ada peristiwa resmi, jangan sampai pernah dengar ya, Indonesia dulu sampai tinggal Yogyakarta, Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia mau dijadikan bonekanya Belanda. Yang tersisa adalah Jogja. Saya Belanda, tidak terima, terjadi pemberontakan lagi, melawan benda lagi. Jadi peperangan, pemberontakan, perlawanan itu terus menerus. Karena berkat rahmat Allah kita bisa kuat, semata-mata itu saja. Lah, maka kembali kepada istighosa. Apa rahasianya para pahlawan tadi sampai bisa mencapai seperti ayat 17 surat ke-8?
tanggal 17 bulan Agustus tahun 45 seperti ayat Al-Quran itu, apa rahasianya? Istighosah. Ingatlah, dalam istighosah ada ijabatul doa. Al-Habib Al-Mustafa Durafati wa